Perkenalkan, nama saya Naswat Seladia Perlia dengan NIM 12320101881 dari MPI 4E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan atau knowledge management dan mengapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam. Sertakan pendapat pribadi tentang tantangan penerapannya di lembaga keagamaan atau pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah proses mengelola, mendokumentasikan, dan mendistribusikan pengetahuan agar dapat dimanfaatkan secara efektif oleh seluruh anggota organisasi, termasuk pengetahuan tajid dan eksplisit. Dalam organisasi pendidikan Islam, penerapan manajemen pengetahuan itu penting agar nilai-nilai keislaman dan praktik terbaik terjaga kontinuitasnya, serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan. Menurut saya, tantangan penerapan di lembaga keagamaan atau pendidikan Islam itu terletak pada budaya organisasi yang masih kuat, bersifat hierarkis, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta resistensinya terhadap perubahan yang membuat proses berbagi pengetahuan belum berjalan optimal. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan antara tajid knowledge dan explicit knowledge. Berikan contoh nyata dari dunia pesantren, masjid, atau organisasi keislaman. Jawaban dari pertanyaan nomor 2, jadi tajid knowledge itu pengetahuan yang bersifat pribadi atau sulit diungkapkan dengan kata-kata dan biasanya didapat dari pengalaman langsung seperti keterampilan, intuisi, atau kepekaan sosial. Sedangkan eksplisit itu pengetahuan yang sudah terdokumentasi atau mudah diungkapkan dan biasanya dibagikan melalui media tertulis, misalnya gambar atau teknologi. Contoh dari tajid knowledge, misalnya itu dari seorang kiai yang membacakan doa dengan intonasi yang khusyuk yang menyentuh hati santri. Ini sulit ditulis atau diajarkan hanya lewat buku, sedangkan explicit knowledge yaitu kitab kuning yang berisi penjelasan ilmu hukum fikih yang dapat dibaca, dipelajari, dan disalin oleh siapa aja. Selanjutnya, proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbisnis, nilai-nilai keislaman. Kaitkan dengan akhlak kerja, kepercayaan, dan budaya kegiatan. Jawaban dari nomor 3, jadi proses knowledge sharing dalam organisasi berbisnis, nilai-nilai keislaman dapat dibangun dengan menanamkan akhlak kerja seperti keikhlasan, kejujuran, dan saling menghargai, sehingga setiap anggota terdorong berbagi ilmu tanpa pamrih. Kepercayaan atau trust menjadi pondasi penting agar anggota merasa aman membagikan pengetahuan tanpa takut disalahgunakan atau diremehkan. Selain itu, budaya kolegial yang menghargai kebersamaan, musyawarah, dan ukhuwah Islamiyah akan menciptakan suasana saling mendukung, sehingga proses berbagi pengetahuan berlangsung alami dan berkesinambungan demi kemajuan bersama. Jawaban dari nomor 4, siklus manajemen pengetahuan meliputi yang pertama ada knowledge creation, yaitu menciptakan pengetahuan baru. Yang kedua ada knowledge capture, yaitu penangkapan atau pendokumentasian pengetahuan. Yang ketiga ada knowledge sharing, yaitu berbagi pengetahuan antar anggota. Yang terakhir ada knowledge application, yaitu pemanfaatan pengetahuan untuk pengambilan keputusan atau inovasi. Menurut saya, tahap paling krusial itu ada knowledge sharing. Kenapa? Karena tanpa berbagi, pengetahuan hanya tersimpan dan tidak memberi manfaat luas, misalnya di pesantren yang harus dibagikan kepada santri lain agar menjadi rujukan bersama, bukan hanya tersimpan di kalangan pengasuh saja. Terakhir, nomor 5, apa peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan? Refleksikan juga potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Jawaban dari nomor 5, yaitu teknologi informasi juga berperan penting dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan.
karena dapat memudahkan penyimpanan, pencarian, dan penyebaran pengetahuan secara cepat dan luas. Misalnya melalui database digital, e-learning, atau media sosial. Tapi di lembaga berbasis keagamaan, meski potensinya besar untuk memperluas akses ilmu dan mempercepat komunikasi, tantangannya terletak pada keterbatasan sumber daya teknologi. Terus ada rendahnya literasi digital, serta kekhawatiran akan konten yang tidak sesuai nilai-nilai agama, sehingga perlu kebijakan dan pengawasan yang bijak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.